Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-28, yang mana pada kesempatan ini kita bersama-sama melihat seperti apa sebenarnya peristiwa kematian Yesus Kristus itu. Kematian Kristus sangat sering dibahas. Sekalipun demikian, kita tetap tidak tertarik untuk merenungkannya, dikarenakan kita menganggapnya hanyalah sebuah peristiwa biasa. Kita melupakan satu hal, bahwa sebenarnya bila sudah berkaitan dengan Yesus Kristus, maka bisa dipastikan di sana tidak akan kita peroleh melulu hanya peristiwa biasa. Bila kita pikirkan secara mendalam, mengapa pada seorang tokoh yang adalah Tuhan kita malah lupa atau tidak terpikirkan untuk menyelidiki keberadaan jejak ilahinya yang pastinya akan terlihat di sana. Harus kita akui, di balik karya-karya atau perbuatan-perbuatan Yesus Kristus, sangat sering terlihat adanya peristiwa supranatural yang melingkupinya. Sekalipun demikian, tetap tidak kita peroleh identitas personal Tuhan di dalam setiap peristiwa itu. Iya, kita tidak akan pernah menemukan DNA Tuhan di bumi ini. Sekalipun secara realita, campur tangan perbuatan supranatural Tuhan tidak bisa kita bantah. Memang selalu ada. Saudara-saudara yang terkasih, memanglah semua perbuatan Yesus Kristus itu selalu berlalu dari hadapan kita begitu saja. Bahkan terkadang tidak meninggalkan bekas sama sekali pada diri kita. Tetapi sebenarnya bila kita berhenti sejenak untuk merenungkannya, maka banyak peristiwa yang membuat kita terkejut. Peristiwa-peristiwa yang dibahas orang bahkan sangat sering dibumbui dengan kisah magis atau mistis. Tetapi di akhirnya tetap tidak ada kesimpulannya. Semua menjadi anti klimaks dikarenakan tidak ditemukannya sidik diri Tuhan. Terkadang kita kecewa dikarenakan tidak menemukan apa yang kita cari. Padahal bukti sebuah perbuatan adikodrati terpampang dengan jelas di depan mata kita. Sebagai contoh, ditemukannya sampel darah Yesus Kristus dan banyak lagi barang lainnya yang berkaitan dengan properti Yesus Kristus. Sebagaimana yang dapat saudara lihat di video pada kolom deskripsi. Ada yang harus saya tekankan di sini, bahwa segala keajaiban Tuhan tetap akan dipersaksikan Tuhan kepada manusia. Seperti apa realita yang sebenarnya terjadi. Dari sini kita semakin paham betapa luar biasa kemampuan manusia yang bernama Yesus Kristus itu. Sekalipun Sang Firman sudah mengosongkan dirinya ketika berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, di video kita dengan topik Trilogi Kristus dan Peninggalannya dari bagian 1 sampai 3 yang nanti bisa saudara lihat di kolom deskripsi. Saya di sana mengajak para pendengar bersama-sama merenungkan apakah Yesus Kristus ada meninggalkan DNA-nya selama dia berada di dunia ini.
Di video-video tersebut, kita belajar bersama untuk melakukan penelitian melalui aspek properti atau sesuatu yang menjadi ciri khas yang hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Properti yang bisa kita teliti adalah seperti kuku, helai rambut, dan mungkin yang relatif banyak adalah darah. Baik yang ada di cambuk, mahkota duri, di pakaian Yesus pada peristiwa salib, dan kain yang membungkusnya ketika dikubur yang kita kenal dengan kain kafan Turin. Bila melihat kemungkinan, yang paling memberi prospek untuk diteliti memanglah melalui sampel darah Yesus Kristus yang begitu banyak tercucur dan begitu juga tempat ditemukannya. Bila berdasarkan dari potongan kuku, helai rambut, bahkan sampai keratan sunatnya, tidak ada sebuah pun literatur yang memberi kepastian keberadaan benda-benda tersebut. Hal ini sangat masuk akal, terlebih dari keratan sunatnya yang dilakukan ketika Yesus Kristus berumur 8 hari. Hal itu dapat dimaklumi karena mayoritas murid Tuhan juga baru menyadari kealahan Yesus Kristus ketika dia bangkit dari kematian dan naik ke sorga yang ditatap banyak orang. Banyak keajaiban yang dilakukan Tuhan di depan mata orang banyak. Tetapi mereka hanya menganggap itu bagaikan keajaiban yang dilakukan seorang dukun atau tukang tenung atau tukang sihir yang memang marak pada waktu itu. Hanya kedua orang tua Yesus dan beberapa orang pilihan Allah yang mengenali Yesus Kristus, yang sejak awal adalah Allah itu sendiri. Disinilah celah yang ingin kita lihat untuk memahami pertanyaan yang kita angkat sebagai judul video kita, yaitu peristiwa di balik salib. Bagaimana Kristus mati? Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kasus ini kita menganggap bahwa kain kafan Turin adalah barang yang benar-benar dikenakan Tuhan ketika dikubur. Dan memang di sana diperoleh bercak darah. Setelah diteliti, memang darah tersebut adalah golongan AB positif. Golongan darah ini cukup unik, yaitu golongan darah yang bisa menerima seluruh jenis sel darah merah dari golongan manapun, sekaligus hanya bisa memberi sel darah putih ke seluruh golongan darah apapun. Ini terlihat seperti sebuah hal yang ajaib, bagaikan proses penebusan yang dilakukan Yesus Kristus. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, semua dosa itu bisa diterima Yesus Kristus dari manusia manapun. Akan putih seperti salju, yang bagaikan sel darah putih yang bisa diberikan kembali oleh Yesus Kristus ke siapapun. Tetapi bagi saya, ini bukanlah tipikal keajaiban Tuhan. Tuhan melakukan keajaiban di depan mata banyak orang. Artinya, banyak saksi mata, bahkan kalau perlu di depan mata iblis sekalipun. Jadi, Tuhan tidak perlu membuat keajaiban menjadi seolah seperti sebuah misteri konspirasi.
Saudara pasti suatu saat akan sampai pada sebuah pemikiran. Bila benar ditemukan darah seorang manusia suci yang bernama Yesus Kristus, bagaimana kira-kira kondisi bumi saat ini bila dilakukan cloning pada sampel darah itu yang bisa menghasilkan Yesus Kristus yang lain? Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya pertanyaan saudara itulah key poinnya tentang kemungkinan adanya peninggalan sidik diri Yesus Kristus. Ada pertanyaan muncul, mengapa belum ada hasil cloning Yesus Kristus? Padahal kita paham, pengetahuan dan teknologi manusia sudah berhasil mengkloning hewan yang sudah punah dan usianya jauh lebih tua dari zaman Yesus Kristus. Melihat track record kehidupan Yesus Kristus, bisa dipastikan dunia yang hancur-hancuran saat ini memerlukan kehadiran Yesus Kristus langsung secara fisik. Tidak perlu banyak, satu orang sudah cukup. Karena dengan kemampuan adikodratinya, dia bisa berada di mana saja untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan seluruh aspek kehidupan manusia dapat ditopang Tuhan dan hidup manusia penuh dengan damai sejahtera. Saudara bisa membandingkan dengan kondisi kita saat ini yang dipenuhi dengan keturunan Nabi Utslim, terlebih yang diproduksi secara massal dan amoral di puncak. Apa yang kita peroleh? Semua hancur-hancuran, tipu-menipu, penyakit seksual, saling hujat antar mereka sendiri, kekacauan, serta mulut besar, persis seperti kelakuan keledai liar. Mengapa bisa seperti itu? Seandainya mereka mengerti bahasa kitab sucinya, mereka semua akan tahu memang itulah karakter nabi mereka. Sebagaimana dikatakan di kitab suci mereka, tidak perlu heran keturunannya juga akan seperti itu. Akan berbeda bila dibandingkan dengan keberadaan cloning Yesus Kristus. Tidak perlu keturunan Yesus Kristus, cukup hanya cloning. Kehadiran cloning itu sendiri sudah pasti akan menyelesaikan seluruh masalah manusia. Tetapi semua itu tidak terjadi karena cloning itu tidak bisa dilakukan. Mengapa? Hanya satu jawabannya. Tuhan tidak menginginkan itu. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak menginginkannya? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang dipenuhi dengan integritasnya, yang memiliki rancangannya sendiri. Tuhan kita tidak akan pernah menurunkan ayat atau perintah demi memenuhi hawa nafsu umat, bahkan hawa nafsu nabinya sekalipun. Semua perbuatannya adalah kemahamuliaan dari, oleh, dan untuk Tuhan kita semata. Oleh karena itu, segala perbuatannya di dalam kesucian Tuhan sendiri. Tuhan tidak menginginkan kehidupan yang diperoleh atau dicapai manusia melalui jalan seperti itu. Sudah pasti, bila Yesus Kristus hidup bersama manusia secara fisik saat ini, maka kehidupan manusia akan dipenuhi damai sejahtera.
Tidak akan ada ratap tangis, tidak ada duka, tidak ada sakit penyakit, tidak diperlukan dokter, pembuat peti mati, penggali kubur, dan banyak profesi lainnya. Bukan itu yang ingin dihindari Yesus Kristus, melainkan cara memperoleh damai sejahtera itu yang tidak benar, yaitu diperoleh dari Tuhan hasil cloning, yang pastinya bukanlah Tuhan sekalipun kemampuannya luar biasa. Kita tidak bisa menciptakan Tuhan melalui cloning. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus sadar, kita manusialah yang memilih dosa. Bahkan manusia harus bertanggung jawab untuk membenahi hidupnya dengan memilih kembali melalui lahir baru dan hidup bersama Kristus. Jelas sekarang, andai kata Tuhan mau, maka Dia tidak perlu menunggu 2000 tahun untuk muncul dengan cara cloning. Sekalian saja Dia tidak usah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi manusia. Semua bisa dilakukannya 2000 tahun yang lalu di bumi ini juga, tanpa perlu naik ke sorga. Jalan Tuhan tetaplah jalan Tuhan. Bila Dia melakukan itu, maka Dia sudah mengintervensi kehidupan manusia terlalu dalam. Disinilah keluarbiasaan Tuhan kita. Porsi kerja Tuhan sudah selesai. Sekarang adalah porsi kerja manusia membenahi hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang sangat penting, kita jangan sekali-sekali menyeret nama Tuhan pada kubangan lumpur dosa. Artinya, perbuatan bejat kita itu jangan kita sakralkan seolah mendapat restu dari Allah. Itu sebuah ajaran yang sangat gila. Dan saat ini sangat banyak manusia melakukan hal itu. Marilah kita sadar, jangan sampai kita membenamkan wajah Tuhan ke dalam kotoran. Sekali lagi, Tuhan kita menjaga kesucian dirinya. Tidak perlu Dia turun tangan membela hilangnya sebuah kolor merah, mengatur hari terbaik melakukan hubungan seksual, dan hal tetek bengek lainnya, yang menutupi sebuah realita bahwa Tuhan hanya dimanfaatkan untuk menutupi hasrat dan nafsu semata dengan menurunkan ayat. Dengan kata lain, Tuhan hanya dijadikan sekedar germo. Mari kita buka cakrawala berpikir kita. Masih banyak kehidupan yang sangat luar biasa di luar seksualitas. Hindari mindset. Jangan hanya mengarah kepada seks, sehingga Anda tidak perlu berfantasi berlebih, menjadi maniak seks, dan membawa fantasi itu ke sorga Allah. Di sorga Allah yang maha mulia, maha kudus, maha suci, yang kita harapkan hanyalah bertemu dengan pencipta kita yang maha segalanya. Dia mampu memberikan segala yang serba luar biasa yang bisa saja tidak ada kaitannya dengan seks. Alangkah gilanya kita bila sampai ke sorga Allah juga yang kita bayangkan hanyalah permainan seks secara gila-gilaan. Marilah, jangan merendahkan Allah dengan berpikiran seperti itu. Sekali lagi, Allah itu maha mulia, maha kudus, maha suci. Dan sorga itu bukan rumah bordil, tempat prostitusi. Saudara-saudara yang terkasih,
Sekalipun diberi keajaiban sifat golongan darah AB positif yang luar biasa, tetaplah saya harus mengatakan, itu bukan cara Tuhan mengenalkan dirinya. Perjalanan seluruh sampel properti Tuhan itu sudah terlalu lama dan penuh dengan distorsi, dan itu juga merupakan peristiwa yang banyak terjadi pada orang lain juga. Artinya, memungkinkan bahwa sampel yang kita anggap dari Tuhan Yesus Kristus itu ternyata adalah milik orang yang lain. Karena pada saat itu peristiwa salib adalah peristiwa yang sangat biasa. Banyak pakaian-pakaian para korban yang mungkin bertebaran. Di samping itu harus saya katakan di awal bahwa Allah mampu menjaga miliknya, termasuk yang paling tidak terpikirkan manusia sekalipun. Semua hal, sekecil apapun itu, tetap tidak akan diabaikan Tuhan. Artinya, kita tidak akan pernah menemukan jejak Tuhan di dunia ini berupa sidik diri Yesus Kristus melalui properti langsung yang merupakan bagian tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun besar keinginan saya agar Yesus Kristus bisa dikloning, tetaplah di dalam kebeningan hati saya sadar bahwa Tuhan memiliki cara untuk menjaga kekudusan dirinya. Sekalipun yang harus dijaga Tuhan di dalam kekudusan itu adalah barang peninggalannya yang pernah dipakai atau merupakan hasil karya tangan Tuhan sendiri, yang mungkin nanti pada suatu waktu bisa menjadi barang permainan orang sebagai hasil proses cloning. Semua sudah dipikirkan Tuhan terhadap segala kemungkinan dari akibat kegilaan manusia yang diciptakannya sedemikian sempurna ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita sampai pada sebuah realita. Memanglah, kita tidak akan pernah menemukan jejak Tuhan di dunia ini berupa sidik diri Yesus Kristus. Kedirian Yesus Kristus 100% adalah genetika sorga yang tidak akan bisa kita sidik. Artinya, tidak akan kita peroleh dari semua barang yang dia tinggalkan atau dia kenakan. Itu hal yang sangat sederhana bagi Tuhan. Artinya, barang peninggalannya tetap ada, tetapi identitas ilahi selalu bersifat ilahi, dan kita hanya bisa melihat dengan mata ilahi kita juga. Karena tubuh Yesus Kristus 100% ilahi sorgawi, maka kita juga tidak akan pernah dapat menemukan sidik dirinya di setiap barang yang ditinggalkan Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi paham bahwa kita tidak akan pernah menemukan DNA Yesus Kristus. Inilah arti yang mendalam dari maksud Tuhan. Kita memang dimintanya untuk dikenali secara kemanusiaan Yesus Kristus, agar dengan melakukan itu kita bisa melihat bahwa Dia adalah Allah. Inilah contoh hidup dari seorang manusia yang benar-benar sempurna. Inilah bentuk kasih Allah yang luar biasa dalam mengajari anak-anaknya untuk mengenali dirinya sebagai Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan sebelum kita melihat keajaiban Yesus Kristus
ketika mati di kayu salib. Sebuah pertanyaan, apakah tanpa DNA manusia dapat hidup? Memang harus kita akui, tetap bisa. Sekalipun tidak bisa berumur panjang, karena tetap dibutuhkan replikasi dan duplikasi sel dari ujung kaki sampai ujung rambut di sepanjang hidup kita. Tetapi semua itu hanya berlaku bagi manusia biasa atau manusia berdosa, sebagaimana terjadinya peristiwa yang dikisahkan Alkitab di Kejadian 3. Manusia dihukum Tuhan untuk mengalami kematian. Kematian secara rohani, yaitu terputusnya relasi antara manusia dengan Tuhan, dan kematian jasmania, yang mana seketika itu juga manusia mengalami kematian tingkat sel. Dosa itu diwariskan kepada kita oleh leluhur kita dalam bentuk ketidaksempurnaan genetika melalui DNA. Tetapi itu tidak dialami Yesus Kristus karena Dia tidak berdosa dan juga Dia tidak memiliki dosa warisan. Konsekuensinya, Yesus Kristus tidak akan dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan DNA itu seperti manusia lainnya. Di banyak video kita sudah memperlihatkan bahwa Yesus Kristus adalah manusia yang seluruh unsur kemanusiaannya sudah lengkap dari sorga. Itulah prinsip sebuah tubuh sempurna yang harus mampu menopang 3 pribadi agung yang maha mulia di dalam dirinya, yaitu Allah Tritunggal. Dia manusia yang tidak mengenal dosa. Karena itu, RNA dan DNA adalah sempurna sebagaimana metabolisme tubuh Yesus Kristus. Mengapa kita bisa berpikir seperti ini? Dalam 3 hari, luka Yesus Kristus pulih sedemikian cepat tanpa bekas. Itu tidak akan bisa dilakukan oleh RNA dan DNA yang tidak sempurna lagi. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tetaplah Tuhan yang dipenuhi misteri. Bukankah tidak ada manusia yang tahan, tidak makan dan tidak minum tanpa jeda selama 40 hari dan 40 malam selain Yesus Kristus? Juga dari sistematika dan metabolisme tubuh Yesus Kristus yang begitu sempurna, sebagai konsekuensi Dia tidak memiliki dosa. Di samping itu, tidak bisa kita hitung kemampuan adikodrati yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Harap Anda mencatat, itu terjadi bukan sekedar Dia diberi izin Allah untuk dapat melakukan keajaiban itu. Bukan sama sekali. Disinilah ketidakmengertian umat Muslim. Perbuatan Yesus Kristus yang serba ajaib itu dapat dilakukannya dikarenakan Dia adalah Allah itu sendiri. Sebagaimana Allah Tritunggal yang tidak terlihat menjadi dapat dilihat dikarenakan keberadaan terang yang sekalipun tidak terhampiri oleh manusia, yang melingkupi tubuh rohania Allah Tritunggal. Terang yang tidak terhampiri itulah yang menjadi tubuh jasmania Allah Tritunggal itu.
terang yang tidak terhampiri ini bukanlah esensi Allah sama sekali. Karena Allah itu tidak terlihat. Terang itu adalah konsekuensi dari sebuah persekutuan tiga pribadi Roh yang Maha Mulia. Ketika Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia, maka Allah tetaplah Allah yang tidak bisa berhenti menjadi Allah. Sekalipun Sang Firman itu sudah mengosongkan dirinya ketika menjadi manusia. Artinya, Roh Sang Firman dalam integritasnya sebagai Allah tidak mencampuri urusan dan karya kemanusiaan Yesus Kristus selama di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Sang Firman menjadi manusia Yesus Kristus, tetaplah di dalam diri Tuhan ada Roh Sang Firman itu yang tetap dalam persekutuan ilahi di dalam ketritunggalan Allah. Saudara bisa membayangkan betapa luar biasanya pengaruh tiga pribadi itu yang hanya bisa kita lihat dengan cahaya yang tidak bisa kita hampiri. Apakah saudara juga mampu membayangkan tubuh kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus? Apakah tubuh itu saudara pikir akan seperti tubuh kita juga? Itu tidak akan mungkin terjadi. Tubuh kemanusiaan Tuhan tetaplah sebentuk tubuh yang harus luar biasa sempurna, bagaikan terang yang melingkupi tubuh rohani Allah Tritunggal. Karena tubuh itu harus mampu menahan kemampuan supranatural Tuhan, serta mampu menopang tiga pribadi Tritunggal Allah di dalam dirinya. Saya sangat berharap saudara semua perlahan-lahan untuk merenungkan hal ini dan mendalaminya. Maka saudara akan menemukan tentang kemanusiaan Yesus Kristus itu dan keilahiannya ternyata benar adalah satu pribadi, Sang Firman. Hanya Sang Firman, sekalipun dalam dua natur, sebagai ilahi yang sempurna dan juga sebagai manusia yang sempurna. Sebagaimana terang yang melingkupi tubuh rohania Allah Tritunggal bukanlah bagian daripada esensi Allah kita. Demikian juga tubuh sorgawi Tuhan Yesus Kristus, yang mana Dia adalah Sang Firman itu, dan di dalam Sang Firman ini juga ada persekutuan Allah Tritunggal. Tetaplah tubuh jasmaniah itu milik Yesus Kristus itu bukanlah esensi Allah. Harus kita tanamkan yang namanya esensi Allah tetaplah tidak terlihat. Sedangkan pada kasus Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dalam kemanusiaannya, Dia memperoleh unsur tambahan. Itulah roh manusia itu. Casing Yesus Kristus bagaikan manusia secara sorgawi, dan juga roh manusia diberikan Allah dari sorga. Memang Yesus Kristus kita fully sorgawi. Ini memperlihatkan bahwa Allah kita amat sangat sadar bahwa hanya tubuh manusia yang benar-benar sangat sempurna
yang bisa dipakai sebagai korban untuk mengambil manusia, mengambil seluruh ciptaan Tuhan kembali untuk dipulihkan oleh Yesus Kristus. Sekali lagi kita ulangi, sebagaimana cahaya yang tidak terhampiri, yang bukan esensi Allah, demikian juga tubuh manusia Tuhan juga bukanlah esensi Allah. Esensi Allah itu tidak terlihat. Sekali lagi saya ulangi, Allah Tritunggal itu adalah roh yang tidak terlihat. Jadi, sama seperti kemampuan kemanusiaan Tuhan pada banyak peristiwa, demikian juga yang berkaitan dengan kematian, tetaplah Dia tidak akan pernah mati. Saudara-saudara yang terkasih, segala siksaan di rentetan peristiwa salib sebenarnya bisa Dia lewati tanpa membuatnya menderita, bahkan tanpa menimbulkan bekas luka apapun. Harus saudara catat bahwa Yesus Kristus mati bukan sebagai korban. Karena bila Dia mati sebagai korban yang merupakan akibat sebuah peristiwa, maka Dia tidak akan bisa memberi keselamatan kekal pada manusia. Yang terjadi sebenarnya adalah Yesus Kristuslah yang mengorbankan dirinya dengan menyerahkan nyawanya. Barulah terjadi peristiwa kematian Tuhan di kayu salib. Ini bisa saudara baca di keempat kitab Injil. Mari kita lihat di kitab Yohanes 10 ayat 17-18 yang memperlihatkan betapa berkuasanya Yesus Kristus mengenai nyawanya sendiri. Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bila saudara menonton film The Passion of Jesus Christ yang disutradarai Mel Gibson, saudara akan menangis dan merasa ngeri melihat luka di sekujur tubuh dan penderitaan yang amat sangat dari Yesus Kristus. Tetapi, bila saudara membaca dari Alkitab, mungkin saudara akan merasa bahwa itu sebenarnya masih terlalu sedikit. Kita harus ingat bahwa yang ditimpakan ke tubuh Yesus Kristus itu adalah dosa seluruh manusia dari Adam sampai hari akhir. Jadi, bukan hanya dosa dari Adam sampai ke manusia 2000 tahun lalu. Karena Tuhan kita bekerja menyeluruh dan tuntas. Bisa kita bayangkan bahwa memang tubuh Yesus Kristus itu habis, luluh lantak. Itulah kesaksian Alkitab. Ke tubuh Yesus Kristuslah ditimpakan seluruh dosa manusia. Jadi, luka dan penderitaan itu mewakili dosa seluruh umat manusia. Banyak ahli kedokteran dan forensik melakukan penelitian bahwa sebenarnya dengan tingkat luka yang seperti itu,
sudah dari awal-awal harusnya Yesus Kristus mati. Kerusakan saraf, kehabisan darah, dehidrasi, darah yang memenuhi paru-paru, itulah penyebabnya secara medis. Apakah itu terjadi pada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya sebagaimana yang telah saya katakan, Yesus Kristus tidak akan mati secara konyol, seperti apapun ngerinya peristiwa salib terjadi. Bahkan, dia bisa dengan segera memulihkan dirinya, tanpa cacat sama sekali. Tetapi, itu tidak akan pernah dilakukannya. Bahkan, Yesus membentak Petrus dengan mengatakan, itu adalah keinginan iblis. Sebagaimana kesaksian Alkitab di Matius 16 ayat 23. Yesus tetaplah Yesus yang sangat patuh dan setia kepada Bapanya. Itulah yang membuat Bapanya sangat mengasihinya dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus Kristus tidak takut pada penderitaan, bahkan pada kematian, karena kedua hal itu tidak berpengaruh padanya. Hanya satu yang membuat Yesus Kristus takut, bahkan dia sampai mengeluarkan keringat bagaikan titik-titik darah di malam sebelum penyaliban di Taman Getsemane. Ketakutan yang timbul dari rasa ngeri bagi natur kemanusiaan Yesus Kristus merupakan representasi sebagaimana yang dipersaksikan Alkitab, bahwa kematian itu adalah ketika kita kehilangan persekutuan dengan Allah. Jadi, bukan sekedar kematian fisik semata. Ketika ke tubuh Yesus ditimpakan seluruh dosa manusia dari segala zaman, maka kemanusiaan Yesus tahu waktunya telah tiba. Dan waktu perpisahan antara roh manusia Tuhan dengan roh Sang Firman akan terjadi. Sebuah teriakan yang memilukan yang dilontarkan roh manusia Tuhan ke langit kepada Allahnya. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus Kristus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Ini penggenapan Mazmur 22 ayat 2. Yang menceritakan sebuah peristiwa pilu yang akan terjadi di masa depan. Roh manusia Yesus tidak rela persekutuan yang adikodrati antara dirinya dengan roh Tuhannya terputus. Tetapi kepedihan itu tetap harus dialaminya, karena roh manusia yang ada di setiap manusia itu sangat penurut dan lemah lembut. Itulah hati nurani yang murni. Sang Firman sendiri yang menyerahkan roh manusia miliknya kepada Bapanya. Dan Sang Firman itu sendiri juga ketika bangkit yang mengambilnya dari Bapanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus terjadi sebagaimana kebangkitan manusia kelak. Yang membedakan dengan kita adalah kebangkitan Tuhan dikarenakan Sang Firman mengambil kembali nyawa kemanusiaan Yesus Kristus dari Sang Bapa. Dan dia sebagai ilahi membangkitkan kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Yang tersisa
hanyalah lubang paku di kaki dan tangannya, serta lubang bekas tusukan tombak. Itulah identitas diri Tuhan yang dibiarkannya tetap ada untuk diperlihatkan kepada semua orang, bahwa memang Dialah yang bangkit dengan mengalahkan kematian itu. Dialah Guru yang mengasihi mereka, para murid-Nya yang menantikan dirinya dalam ketakutan. Dialah Juru Selamat dunia dan Dialah Tuhan. Masihkah berkeras hati? Tunduklah pada kaki Yesus Kristus, maka keselamatan kekal menjadi milikmu, serta Sang Bapa akan menganugerahkan mahkota kehidupan bagimu. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.